kepada Bapak Kiai Haji Asep Mubarok dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja protokol saya dahulukan sebab saya Mubarok nggak bakal mulai ceramah kalau nggak disuruh sama protokol. Tapi ke sore aing ngadiuk di dia. Terima kasih kol. Ya protokol. Bilusus yang sangat saya muliakan, saya utamakan para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nafahati di haflah mubarakah. Kenapa para ulama, para kiai kita spesialkan, kita muliakan? Maaf, kita nggak bakalan tahu Islam dan ajarannya, kita nggak bakalan kenal Allah dan Rasulnya, bahkan kita nggak bakalan faham hikmah faidah maulid Nabi, tolab ilmu, silaturahmi, kalau syariat nggak ada yang menyampaikan Islam langsung kepada kita. Hakikat hidayah taufik dari Allah, hakikat ada perjuangan besar Rasulullah. Pelit amat sih ya, ngaku cinta Nabi. Jawab sallallahu alaihi, syariat, hakikat ada hidayah taufik dari Allah, hakikat ada perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilah sababiyah ada perjuangan para ulama, para kiai, guru-guru kita yang menyampaikan Islam kepada kita lewat pesantren, pengajian, majelis taklim. Betul gak? Betul gak? Kita belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah melihat wajah Rasulullah, belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi kenapa di hati kita tertanam rasa iman, cinta begitu hebat kepada Rasulullah SAW? Wasilah ada jasa-jasa para ulama, para kiai. Betul? Betul. Termasuk kita kumpul hari ini, tahu hikmah tolab ilmu, faidah silaturahmi. Dari siapa tahu? Dari siapa? Dari ulama, dari guru-guru kita. Jujur, cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Iku non jejeritan bae ya. Mana tukang sona? Ka ulah kenceng ting volumena. Kurangi volumena. Ieu ngajerit karena celi aing ieu. Tuh aing jadi pohon nepi ka mana aing tadi? Bo,
letik-letik teuing jama. Bo, ada jasa guru-guru kita, betul gak? Menurut nafsu mah kita mending di rumah diem, betul? Sebelum kita berangkat mulu dan di rumah perang dulu di hati kita. Ada dua pemimpin, ada dua presiden yang perang setiap saat, setiap detik. Menurut ahli sufi, siapa itu presiden di hati kita? Yang pertama Raisuddin, pemimpin agama yang dikendalikan oleh iman dan rasa cinta kepada agama. Yang kedua ada Raisun nafsi, pemimpin hawa nafsu, setan mengendalikan kadang-kadang. Sebelum berangkat perang dulu di hati, muludan enggak, kata iman, muludan peperihan sia rutinan minggu nanti lo hadir cicing di rumah saya cicing atau muludan setahun sekali ikut tuh talab ilmu. Iman, nafsu ngehalangin, setan ngehalangin, jangan capek gerah, mending di rumah. Tapi iman yang menang. Ternyata kita sampai di sini, alhamdulillah. Iman ngomong lagi, ayo berangkat muludan. Daripada diam di rumah, mending berangkat muludan. Nafsu menghalangi, ngantuk, mending tidur di rumah bebas. Iman jawab, biarin ngantuk juga, sambil muludan, sambil molor. Maka nggak masalah kalau lagi ceramah, kalau lagi ngaji ada yang molor. Saya seneng kalau saya ceramah yang hadir semua pada molor. Berarti saya pulang nggak ketahuan. Yang penting izin, jangan molor. Yang penting izin. Ijen jangan molor. Bangkrut aing. Tuh ijen molor sanu ngongkosan aing balik. Ngeunah bae, cicing ijen dirinya, cicing. Didelekeun ku aing. Besi indit ka mana-mana. Trauma. Pernah kejadian. Saya ceramah 2 jam, panitia molor. Saya pulang nggak bawa apa-apa. Trauma. Sampai rumah ribut sama bini. Daripada ribut sama bini, mending ribut sama panitia. Ijen. Alhamdulillah. Nafsu ngalangin lagi, buat apa mulu dan mending diam di rumah. Lapar. Di rumah mah bebas. Lapar tinggal ke dapur. Iman jawab, biarin lapar juga, sebab saya dengar panitia masak. Ada masakannya, ada. Di mana? Aing teu neuleuh di dieu. Wah, geus ragu-ragu deui aing ya. Jelas yang dapat kita iman, betul? Iman sama Allah, iman sama Rasulnya, ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Dari mana timbul rasa cinta? Hakikat dan hidayah taufik Allah, wasilah sababiyah. Ada yang memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Siapa? Para ulama, para kiai, para asatid. Berarti ada jasa orang lain, betul gak? Maka yuk kita belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Setuju? Sing bisa nyin jasa kabatur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Setuju? Makanya kalau ketemu kiai, ketemu guru, ketemu ustad, atuh mere-mere rokok, lain nyengir mikir sih ya. Nanya agak kagak ketemu angga kiai di jalan, cuek. Padahal anaknya dididik sama kiai, bisa ngaji, bisa ibadah, akhlaknya mulia, pas sehat maca Quran. Ada orang tua santri ketemu kiai di jalan gak nanya-nanya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Wah, mitnah sia. Di sini mah nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Hah? Oh, gini loba di dia ge. Atau jadi liar aing bolak-balik ya. Pindah be, bu pindah. Naik ka dieu kabeh, ka dieu kabeh. Bo, doain para ulama, para kiai, hitung-hitung balas budi, karena banyak jasanya sama kita.
ngasih dunia nggak mampu, sama ulama, sama kiai, sama guru kita ngasih doa yang baik-baik, betul. Yuk kita doain para ulama, para kiai biar panjang umur, tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Ayah naon si ayah naon itu nini ngecalangap diburi rek calangap amin terjadi kunaon eta nekagok aing neuleuna atuh tina akan aminkeun bae. Bapak-bapak setuju? Doang nusieun ku pamajikan setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti. Saya menyelamatkan diri. Yang doa terakhir jangan dulu, daripada saya diluluh ku nini. Yang penting para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dikasih turunan yang soleh dan solehah, yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, para pemimpin kita doakan dijadikan pemimpin yang soleh dan amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Negeri kita sedang bersedih, mudah-mudahan semuanya dapat hidayah taufik dari Allah SWT. NKRI harga mati tetap harus dijaga persatuan dan kesatuannya. Kalaupun ada yang belok-belok dari aturan Allah, serahin aja sama Allah dah, betul nggak? Daripada umat dengan umat saling bunuh, betul, sesama warga saling bunuh, betul. Doain aja yang lagi hianat sama rakyat biar cepet-cepet siang ngaduakan sih bener, cepet-cepet mati, biar cepet-cepet mati akhlak jeleknya, betul, diganti dengan akhlak yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar, masyarakat Dusun Pilar, Desa Baru Ranji, Kecamatan Berbau, Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Ini ada banner di panggung, bukan hiasan dinding saja. Secara tidak langsung panitia memberikan tugas sama mubalik. Kiai, jangan nanya-nanya sama panitia. Tuh, geus dicetak ku aing, baca bae baligona. Makanya harus dihargai. Sekecil apapun jasa orang lain kita hargai, betul. Kan panitia nggak mubadir, ternyata saya bikin banner di panggung, temu mubadir. Dihargai, kumu balik. Yuk kita belajar menghargai, meskipun nggak dijelasin, baca aja supaya seneng nih ya panitia. Di sini ada kalimat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 Masehi dengan tema menghidupkan cinta Rasul melalui sholawat dan ilmu. Minggu 31 Agustus 2025, Dusun Pilar, Desa Baru Ranji, Kecamatan Bau, Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Kori Ustadz Zaroni, Pandeglang, Banten. Mubalik aing atunya kuma aing baik bebas aing nu maca. Bo jujur ini acara ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses, betul gak? Ada proses yang dilewati. Apa prosesnya? Pertama ada perjuangan, kedua ada pengorbanan. Apa perjuangannya? Udah setahun ijen nandai tanggal buat ngegantiin yantun kemarin Sebu Barok diondang terdatang, goblok sanu wandang aing di Pandeglang ceramah pajarkeun di Lampung, ternyata aya oknum menipu panitia di sini. Jujur banyak aparat di Pandeglang, di Serang nge-WA saya, udah bah taekeun bae, polisikeun bae, ulah karunya tetega aing. Tapi kan gede eta duit bah 50 juta teu neuleu-neuleu acan aing duitna ge. Ijen gantian sia. Kudu double ayeuna, awas. Mun teu double dicirian si ijen ku aing. Teu mais teu meulem. Saya yang difitnah. Itu kan kalau diajukan itu kasus sampai 2 kasus, penipuan sama pencemaran nama baik. Penipuan kepada panitia di sini, pencemaran nama baik saya.
Panitia udah bikin baligo di sini, Asep Mubaraknya nggak datang. Padahal saya ceramah di Pandeglang karena ada jadwal Lampung tahun itu, nggak ada. Jadi ini oknum inilah, oknum Ustadz inilah yang memainkan peran. Asep Mubarak udah siap meluncur ke Lampung, dibikin baligo. Ternyata yang diundang mubalik yang lain, bukan saya. Ya Allah, udah benar-benar kesal saya, diuji kesabaran saya. Itu santri di Bandung, di Banten, hampir-hampir berontak. Udah jangan, kasihan, kita maafin aja. Dengan wasilah itu terungkaplah kasus-kasus yang lain. Ternyata bukan saya saja, hampir 15 mubalik, 20 qori ditipu sama dia. Ditipu. Setelahnya pecah kasus saya, banyak yang laporan para mubalik Jawa Barat, Banten, qori Jabar Banten, bah saya juga ditipu, saya juga ditipu. Ada hikmahnya, kebongkar semuanya. Alhamdulillah. Yang jelas yang jadi korban panitia di sini termasuk saya, jadi korban fitnahan. Makanya Kak Ijen langsung video call. Gimana Kak Ijen? Siap gak bah tahun depan? Siap, doain aja biar kita sehat panjang umur. Alhamdulillah, diijabah sama Allah, saya bisa hadir. Ini perjuangan begitu hebat. Di samping perjuangan ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Ini dikorbankan. Harta dikorbankan, ada tenda, ada panggung, ada sound system, ada kamera. Maaf, ini bukan milik panitia, bukan, punya orang. Betul? Kok dipasang? Kan dibayar. Pakai harta panitia, betul? Ting lunas, ting acan. Lunas can, kamera lunas, sound system lunas, tuh kan kanyahuan, berarti aing nu dihutang. Ijen sebel deh, Ijen nganjuk ka aing ngahutang. Sound lunas, kamera lunas, aing jauh-jauh dianjuk, dikredit aing. Awas Ijen, awas, kudu lunas. Trauma aing. Masya Allah, harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Para pemuda, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu ngorbanin tenaga, ngebenahin tempat supaya nyaman yang hadir. Pikiran dikorbankan. Ijen pikiran anda dagdikduk, si aing teu datang. Coba kalau Asep Mubarak gak datang, udah musibah. Ijen dikeroyok. Makanya 3 hari ke belakang nge-WA terus Ijen, bah jangan lupa di Lampung 3 hari lagi. Saya jawab iya. Kesel aing itu di DP-an. Kemarin pagi-pagi kering, Ijen lagi. Mbak nanti malam mau berangkat jam berapa? Dari Merak jam barahabe bebas. Pusing Ijen gitu kan. Saya berangkat dari Ciamas, dari Serang, Bada Isya langsung melaju Merak. Ternyata macet karena banyak demo kemarin. Kota Serang demo, mobil diputar-putar. Sebelum saya berangkat, saya tanyain, Kak Ijen, berapa jam perkiraan? Ya kalau kapal yang cepat sejam setengah, kalau yang lambat peri 2 jam 3 jam bah. Dari pelabuhan ke lokasi sejam setengah bah tol, atau 2 jam paling lambat 5 jam. Saya berangkat pada maghrib, pada isya jam 12 nyampe mungkin perkiraan. Nah saya siap-siap di Banten, berangkat malam di Banten, di penginapan di Banten. Pada isya, habis sholat isya ngeluarin mobil, baru saja naik kaki sebelah ke mobil, kering Ijen. Bah posisi di mana? Karak naik aing cokor sabelah. Pira aku suku aing kudu dipoto. Ijen langsung berangkat. Nyampe lah jam setengah 12 Ijen ya, setengah 12. Seneng dia. Begitu saya datang, beban pikiran berkurang. Asep Mubarak datang. Wah,
Ih, baru tahu saya kelakuan Ijen. Ternyata kepribadian Ijen seneng nyium laki-laki. Aing jadi korban. Si Asep Mubarok gak kerasa keganggu, wajar ngemaklum karena nyampe panitia, tanggung jawab berat sama masyarakat. Sudah trauma terjadi, betul? Wajar lah, ngontek terus, nge-WA terus. Saya istirahat, Kori masih dirangkas, Kisaroni masih kene manggung. Ya nama udah panggung baik. Geus 2 amplop main nama. Lu penting hiji, ayeuna hiji, aing mah hiji ayeuna. Penting aing rela dikosongkeun. Istirahat demi berangkat ka dieu. Anu menta jadwal, bah malam Sabtu kosong. Pul Lampung. Padahal ngajina mah ayeuna. Coba mun aing narima nu penting, aing menang samplop. Gantian Ijen, awas ya. Syaroni alhamdulillah manggung dulu dirangkas. Berangkat habis acara jam 12. Geus molor tibra di rumah Ijen. Syaroni subuh jam 6:30 baru datang pagi. Baru datang. Datang belakangan, naik duluan. Licik amat nih orang nih. Nggak ada maaf bagimu. Ya Allah. Kadang-kadang mau pulang duluan sekarang. Pulang duluan. Atunya aing da aya jadwal deui ayeuna namanya. Sekarang malam masih di Banten ya. Sama saya juga di Balaraja sekarang malam ini. Makanya kalau kita ambil kapal laut yang cepat jam berapa Pak Ijen? Sampai Merak jam berapa? Jam 4 jam 5. Berarti kudu ngadoa beresan enak tutup bae ya. Oh jam baraha belah nu penting nepi aing ka ditu. Selamat, yang penting sehat semuanya, amin. Dari perjuangan pengorbanan harta, tenaga, pikiran dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia. Apa nama bungkusannya? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Apa isi bungkusannya? Pengajian, pangaosan. Pengajian dari kalimat pangajen. Apa artinya pangajen? Harga. Disebut lagi ini pengaosan dari kalimat pangaos. Apa artinya pangaos? Harga. Pantas ada jaminan barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis taklim, maka itu sama dengan orang yang sedang menusuli jalan surga. Pantas ada jaminan barang siapa yang melangkahkan kaki berangkat ke majelis ilmu, berkumpul sama para ulama, para kiai, para asatid, pulang dapat ilmu, dapat doa, insya Allah itu orang-orang bakal punya harga di hadapan Allah. Bukan amin, amal. Amin, amin. Ada pengajian lu diem aja di rumah. Amal apa? Tuh pengajian rutin, ibu-ibu datang kalau pengen punya nilai di hadapan Allah. Tapi maaf, ini pesan saya bukan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang susah diajak ngaji. Kalau ibu-ibu jangan dibahas. Yang paling rajin ngaji di mana-mana ibu-ibu, paling kompak. Maaf Pak, bukan muji depan ibu-ibu, emang kenyataannya paling kompak. Nggak ada rasa capek ibu-ibu ke pengajian. Pagi-pagi ada pengajian, berangkat ke majelis. Rela ninggalin pekerjaan rumah, cucian numpuk rela ditinggalin, biarin nyuci mah nanti pulang ngaji. Ada yang begitu? Ada. Nah dengar lo Edi, bahkan anu nekat ibu-ibu ke pengajian mau seseuhan. Ek nyeseuh kiai meureun. Ini yang susah ini nih, wong-wong lanang yang susah. Makanya saya di Kerawang, alis saya Kerawang, bukan Purwakarta, panitia. Gak salah nu nyusul ka aing. Nyiaran di Purwakarta, aing. Karawang, Cikampek, Kabupaten Karawang. Beda sama Purwakarta. Beda kabupaten. Ya, awas. Tulis deui Karawang. Kayak nu nyusul ti dieu ka Purwakarta, nyiaran aing teu kapanggih-panggih. Di Karawang, ada orang Karawang di sini ada gak? Ada saudaranya di Karawang ada ya? Alhamdulillah, berkah panjang umur semuanya.
Bu, bu, ini yang bapak-bapak yang susah. Kalau ibu-ibu ke pengajian paling kompak di mana-mana. Nggak ada rasa capek ibu-ibu urusan pengajian. Ini bapak-bapak yang susah, makanya saya di Kerawang ngayakin seharian pengajian bulanan. Nggak banyak-banyak ngundang bapak-bapak. Olok, undangan. Ibu-ibu mah cukup satu undangan, satu desa yang datang 1000, hebat. Ngundang bapak-bapak, disebarkan 100 undangan, lu datang 5an. Aki-aki kabeh. No 4 molor, no hiji batuk. Menjadi magahan karpet di majelis. Kalau ngondang ibu-ibu cukup satu undangan, yang datang 1000, woi kompak. Tehok undangan, ibu-ibu mah olok undangan, ngan olok kejo. Tekaop ngasongkeun kahakanan. Bolu karena diasongkeun, seak, hilang dari peredaran. Makanya jangan aneh, ibu-ibu tiap balik ngaji tasnya ngedadak lalintuh. Atuh, ayo mata memelotot ke kiai, tangan sibuk ngatur sleting tas. Opak lewat tewak bebeskeun, pisang jeruk dedetkeun sleting. Ih, sampai kapiring panitia hilang, kebawa ke atas. Kalau nyuguhin bapak-bapak awet, bukti awet. Di rumah ijen pisang jeruk awet, bapak-bapak makieu bae. Modus neule batur meleng, pisang hilang 1 di kantongan ku bapak-bapak. Sok terpercaya kodok na kantong celana bapak-bapak. Pasti aya cau. Cau raja bulu. Cicing nini sia belum nyengir kos nu ngarti bae dia. Cuma kalau ngajar ngaji adem ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Kalau ngajar bapak-bapak ngaji adem, tenang, sunyi, senyap, damalolor. Tidur bapak-bapak mah di pengajian. Makanya gak gandeng, gak rusuh. Kalau ngajar ibu-ibu, masya Allah, kiai makiai ceramah, nyana miluan ceramah. Duaan ngocoblak ngomong-ngomong tiung batur. Atau tiung siap pikiran can lunas ya. Emang ya kerudung geus lunas. Beda kerudung yang udah lunas tuh rapi, nu nyengsol eta belum lunas. Dibenerkeun. Geus lunas. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia, para jamaah, baik harta, tenaga, pikiran jadi tabungan amal soleh. Amin. Apalagi buat mengagungkan maulid Nabi Muhammad, kita semuanya akan dikasih harga oleh Allah yang mulia. Amin. Ya Allah, ya Rabban. Untuk nguatin iman dan akidah, ayo kita bahas dulu. Udah nak, udah deh ya. Nih ceramah doang di paud bae aing. Ya indungna kamarana, indungna. Ini milu manyun. Buat nguatin akidah kita, kita bahas pertama masalah hukum dan sejarah adanya peringatan Maulid Nabi, adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad. Jujur masih ada segelintir orang yang tidak mengakui dengan peringatan Maulid Nabi, bahkan sekaligus menganggap bahwa bid'ah dolalah, tersesat. Kalau memang gak seneng muludan, jangan dulu menganggap sesat, betul gak?
Seneng syukur, nggak seneng biar kita masing-masing saling menghargai perbedaan supaya silaturahmi kita tetap kuat Islam, betul. Cuma kita jaga akidah kita. Peringatan sama perayaan kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatin, tapi tidak setiap peringatan dibungkus dengan perayaan, dipakai dengan perayaan. Cuma peringatan saja. Bacakan sejarah tarikh Nabi, tambah panggung, sound system, mubalik, kori, kiai, ustadz setempat membacakan tarikh Maulid Nabi, itu sudah merupakan satu peringatan. Kalau perayaan ada lebihnya, apa lebihnya? Dirayakan, dibesarkan. Karena dalam perayaan ada peringat, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ustadz habis sholat isya ngajak ke jamaah, hei jamaah, habis wirid doa jangan dulu bubar ya, temenin saya 10 menit aja di masjid. Ada apa Ustadz? Saya mau bacakan tarikh kelahiran Nabi, niat memperingati Maulid Nabi. Beres, tutup doa, pulang masing-masing bubar. Jadi nilai peringatan. Kalau ini namanya perayaan, dirayakan, nute ayah diayakan. Tadinya nggak ada panggung, ada tenda diadakan, betul. Sound system diadakan, pulang juga perayaan, dibongkar lagi semua. Cuma dalamnya ada peringat. Dalam nih perayaan ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Mana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah? Peringatan membacakan tarikh Maulid Nabi sudah ada dari sononya. Rasulullah tuh tiap hari Senin kumpul dengan para sahabat menceritakan tentang kejadian kelahirannya. Bahkan hebatnya peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, Nabi can digelar ke dunia. Sudah banyak nabi-nabi yang lain menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Ini agungnya Rasulullah. Belum digelar ke dunia sudah banyak yang nyeritain bakal lahir. Belum lahir udah terkenal. Beda sama kita. Kita mah terkenal udah lahir. Betul? Bu, anak ibu yang pertama laki perempuan? Laki. Siapa namanya? Si Anwar. Kok Yanwar? Kan Januari lahirnya. Yang kedua perempuan. Siapa? Si Nopi. Karena November lahirnya. Yang ketiga si Desi. Desember lahirnya. Yang keempat Maerot. Kok Maerot? Kan Maret lahirnya. Kita mah terkenal sudahlah. Rasul belum dilahirkan sudah terkenal namanya. Maaf, Nabiullah Adam alaihissalam, satu riwayat diterima tobat Nabi Adam gara-gara tawasul menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Ini agungnya Rasulullah. Ketika Nabi Adam membuat kekhilafan di surga, lalu Allah turunkan ke dunia, Nabi Adam diturunkan di satu wilayah bernama Bodh. Sekarang terkenalnya India. Sujud Nabi Adam di atas batu yang memampar luas. Nangis Nabi Adam. Sujud nangis sambil membaca istighfar. Satu riwayat mengatakan Nabi Adam sujud membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa tahun Nabi Adam sujud nangis bertobat sama Allah? Sujudnya Nabi Adam 100 tahun sujudnya. Lama kelamaan Nabi Adam pegel sujud, bangun dari sujudnya, istighfar dibaca terus tapi belum ada jawaban pengampunan dari Allah. Ketika Nabi Adam bangun dari sujudnya, lalu terbuka matanya melihat ke atas dengan tajam. Kebayang ketika di atas Nabi Adam, ketika di surga diperlihatkan oleh Allah dengan tiang-tiang yang begitu indah bercahaya, dan ternyata di tiang itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Rabb, nggak sembarangan nama Muhammad ada di samping namamu, kecuali Muhammad adalah makhluk Engkau yang mulia. Siapa itu Muhammad ya Allah? Allah jawab, ya Adam, ismun min asma'i auladik. Adam, Muhammad adalah nama calon putra turunanmu. Manusia ya Allah? Iya manusia. Mulia banget, belum digelar dohirnya ke dunia, namanya udah disiapin. Allah jawab, Adam,
inilah manusia yang paling aku cintai. Dan Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, mintalah kepadaku dengan haknya Muhammad, maka aku ampunkan dosamu. Kalau seandainya aku nggak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan kamu. Secara tidak langsung, inilah asal muasal adanya perintah tawassul. Jadi Allah yang nyuruh tawassul, Nabi Adam yang pertama tawassul. Bagaimana tawassul Nabi Adam? Ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, aku bertawassul melalui calon putra turunanku Muhammad, ampuni aku bapaknya. Maka Allah menerima tobat Nabi Adam. Setelah Nabi Adam menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, makanya Allah abadikan perintah tawassul dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimuradih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah kepada Allah al-wasilah, dengan wasilah. Siapa yang dimaksud wasilah? Ini dia, orang agung, manusia mulia. Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Nabi Muhammad. Kenapa disebut wasilah? Muhammad mim ha mim dal, huruf Arabnya. Nama Muhammad mim ha mim dal, Muhammad. Ini huruf wasilah. Mim yang pertama maujudul khalaik bisababih, adanya seluruh makhluk sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad. Yang kedua ha, hayatul khalaik bisababih, hidupnya seluruh makhluk sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Mimnya yang tengah Muhammad, mautul khalaik bisababih, matinya seluruh makhluk sebab Allah mewafatkan Nabi Muhammad. Dalnya Muhammad, dukhulul khalaik ilal jannah bisababih, masuknya makhluk Allah ke surga sebab Allah mempersilahkan Rasulullah yang masuk surga duluan. Kita umatnya ada di belakangnya nanti. Amin. Astagfirullah. Kita nanti di surga ada di belakang Rasulullah. Oh, kudu jelas. Amin. Tadi. Ya, karena kunci surga dipegang Rasulullah. Satu riwayat mengatakan ketika hamba Allah mau ke surga, kunci surga tertutup. Para nabi, para mursalin, para rasul berjejeran di depan pintu surga. Siapa yang memegang kunci pintu surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Protes para nabi, para rasul, ya Muhammad, cepat buka pintu surga, kuncinya di tanganmu. Bagaimana jawaban Rasulullah? Nanti dulu, gak bakalan dibuka pintu surga kalau hatiku belum tenang. Kenapa kau belum tenang? Rasul jawab, kalau aku belum melihat umatku selamat semuanya. Masya Allah, saking cintanya sama kita, Rasul nungguin, pengen lihat umatnya selamat. Ini jalan ke surga, ini ke neraka, ini gang jalan menuju surga, ada kubah, ada penunggu. Jalan ke neraka ada kubah, ada yang nungguin. Ternyata dilihat oleh Rasulullah, yang nungguin kubah jalan ke surga adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sementara kubah menuju neraka, di situ ada Nabi Muhammad. Malaikat negor, ya Muhammad, tempat yang kau tunggu itu nggak pantas. Kamu diam di sana tuh, di kubah jalan menuju surga, itu kubah jalan menuju neraka. Kenapa kau di situ duduk? Pindah.
Bagaimana jawaban Rasulullah? Enggak, malaikat. Kenapa? Kenapa aku duduk di sini di kubah jalan yang menuju neraka? Karena aku khawatir ada umatku jalan ke neraka, maka aku kasih syafaat. Masya Allah, cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Bahkan kita itu umat akhir zaman yang paling dimuliakan dibandingkan umat yang lain. Kenapa kita dimuliakan umat akhir zaman? Karena ada syafaatnya Nabi Muhammad, karena ada cinta sejatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur ibu bapak, kalau nggak cinta sama Nabi nggak bakalan datang ke sini. Betul nggak? Jujur, mending di rumah. Karena ibu bapak cinta sama Nabi, rela jalan jauh-jauh. Laras deh, cinta ke Nabi? Cinta ke Nabi? Apa itu cinta? What is the meaning of love? Tilu poe ngapalkeun eta. Ada 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab sama anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, ngapel ke rumah pacar, ngobrol naga diburi imah di kebon, gamdong reungit, hareupeun teh entong ti kotok ti embe belatak, teka ambe bau tai. Indah saja, meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai, terasa indah. Eta nu disebut cinta butai. Yang kedua cinta komentar orang tua. Tanya emak orang tua kita, "Mak, apa cinta?" Dijawab sama emak kita, cinta adalah sesuatu yang indah, yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah keso. Sudah diteruskan. Yang ketiga cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri, apa itu cinta? Dijawab sama santri, cinta adalah syai'un la yura wala yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta, ada getaran. Bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ketika ayat Quran dibaca bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Orang yang cinta Rasulullah, ketika namanya disebut Rasulullah, hatinya bergetar, bibirnya nggak diam, pasti jawab sallallahu alaihi, karena ada getaran cinta. Mudah-mudahan cinta kita dibalas oleh Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Berarti peringatan mah udah ada. Ngebacain tarikh kelahiran Nabi. Nabi Adam aja sudah menceritakan bakal kelahiran Nabi. Nabi Nuh menceritakan kelahiran Nabi. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah Baitullah menceritakan tentang kelahiran Nabi. Jadi peringatan bukan bid'ah, udah ada dari sononya. Rasulullah sendiri tiap hari Senin kumpul di majlisnya dengan para sahabat. Sahabat nanya sama Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum jawab, para sahabat, aku dengar kejadian kelahiranku dari ummiku Aminah. Bagaimana kata Ummi Aminah ya Rasulullah? Rasul jawab, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur rum wasyam. Sahabat, ketika malam Senin 12 Rabiul Awal Mekah gelap gulita, aku dilahirkan, kata umiku, Mekah ngedadak terang benderang karena keluar cahaya dari tubuhku, dan cahaya itu tembus sampai menerangi Romawi, sampai ke negara Syam, tembus cahaya kelahiran Nabi Muhammad. Orang Mekah yang lagi tidur nyenyak pada bangun, teriak-teriak keluar lari, kiamat jadi, kiamat jadi, kiamat jadi. Matahari belum waktunya terbit, udah terbit, dikira matahari mulai muncul. Sehingga anak-anak laki-laki umur 10 tahun, ada anak laki-laki usia 10 tahun, lari pada malam kelahiran Rasulullah keluar rumah.
menelusuri itu cahaya dari mana sumbernya. Begitu dilihat itu cahaya keluar dari rumahnya Siti Aminah. Ada apa di dalam Siti Aminah, di rumah Siti Aminah? Maka dibuka pintu oleh anak laki-laki 10 tahun itu. Ternyata cahaya sumber dari seorang bayi yang ada di ruangan tengah rumahnya Siti Aminah. Itu bayi keadaan sedang duduk, wajahnya melihat ke atas, lalu bibirnya bergetar. Didengar oleh si anak laki-laki 10 tahun kalimat yang dibaca oleh bayi itu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sedang muji sama Allah. Siapa itu bayi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bayi bibirnya bergetar memuji sama Allah. Ini anak laki-laki 10 tahun keluar teriak-teriak. Bukan matahari ngedadak terbit, tapi ada bayi lagi dikelilingi matahari. Karena kelihatan di wajah bayinya Rasulullah oleh anak laki-laki 10 tahun itu adalah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu anak laki-laki 10 tahun itu siapa? Enak banget, mulia banget, bisa melihat kau waktu bayi. Rasul jawab, kalian ingin tahu anak laki-laki 10 tahun yang melihat aku waktu bayi? Iya ya Rasulullah. Umiku bilang, anak laki-laki 10 tahun sekarang ada di hadapanku, berkumpul di majelis ini, ada di belakangmu. Para sahabat nengok ke belakang, ada salah seorang sahabat yang nyender ke dinding majelis sambil nunduk kepalanya. Siapa beliau? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah lahir, Abi Hurairah usianya udah 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di bayinya Rasulullah, diabadikanlah oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Makanya ada tukilan kalimat wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun garra sallu alaihi sallu alaihi. Itu berjanji sampai ada kalimat nadomnya, kau bagaikan matahari, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara indah, kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Subhan, begitu indah Rasulullah sallallahu alaihi. Saya yakin wajah-wajah yang hadir pada malam hari, pada siang hari ini yang masih istiqomah, nanti diberi kesempatan oleh Allah memandang langsung wajah Nabi mulia kita di mahsyar. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Pengen ketemu Rasulullah, pengen cepat pengen lambat, pengen cepat pengen lambat, pengen cepat modar heula. Sieun digitukeun mah. Mau cepat mau lambat yang penting kita dapat syafaatnya. Amin. Kita bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan udah ada. Nabi menceritakan kelahirannya, cuma tidak dirayakan seperti ini. Kalau perayaannya seperti ini baru anyar.
Maka disebut bid'ah. Selama Rasulullah SAW hidup sampai wafat Rasulullah 42 Hijriyah, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Wafat Rasulullah, naik Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Cuma 2 tahun 3 bulan 10 hari Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan. Naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. 20 tahun jadi khalifah Umar bin Khattab, gak ada perayaan muludan besar-besaran. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah. 23 tahun 12 tahun jadi khalifah, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Naik Sayyidina Ali karramallahu wajhah jadi khalifah, 5 tahun jadi khalifah, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Kapan mulai adanya perayaan muludan? Setelah perang salib pertama. Apa perang salib? Tentara Inggris datang ke Palestina, membantai umat Islam di Palestina, merebut Baitul Muqaddas. Islam kalah, dibantai di Palestina sama tentara Inggris. Kenapa disebut perang salib? Karena tentara Inggris datang ke Palestina memakai ciri kalung salib atas instruksi petinggi Katolik dunia pada waktu itu, yaitu Paus Urbanus II. Paus Urbanus II mengeluarkan komentar, barang siapa orang Nasrani mampu merebut Baitul Muqaddas dari tangan umat Islam, jaminannya masuk surga. Maka tentara Inggris Romawi pada datang. Kenapa? Karena alasannya di Baitul Muqaddas ada kota kecil bernama Baitul Lahmi, dan disitulah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dianggap adalah Yesus oleh mereka. Makanya diakui sama Nasrani, Palestina, Yerusalem adalah tanah suci umat Nasrani, sebab Yesus lahir di sana. Yahudi ngaku, kata Yahudi, maaf, Palestina, Yerusalem tanah suci kami. Karena dulu ketika Nabi Musa dikejar Raja Ramses Fir'aun, menyelamatkan diri ke kota Palestina, Yerusalem Palestina. Islam nggak ketinggalan. Yerusalem Palestina adalah tanah suci umat Islam, sebab dijadikan pijakan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas menuju Baitul Ma'mur waktu Mi'raj. Dan Baitul Muqaddas Palestina sempat dijadikan kiblat sholat oleh Rasulullah. Sebelum arahan kiblat sholat dirubah oleh Allah ke Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah. Pertama Rasulullah kiblat sholatnya kemana? Ke Palestina, Baitul Muqaddas. Di sini kiblat kemana arahnya? Sholat di sini. Kiblat. Sono, sono. Itu Ka'bah. Ka'bah Baitullah. Palestina Aqsa di sono. Bertolak arah. Ketika sholat lohor Rasulullah di Madinah, rakaat pertama, kedua masih ke Baitul Muqaddas Palestina. Tapi ketika mau naik rakaat ketiga, Jibril datang menyampaikan perintah perubahan kiblat sholat Rasulullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka Rasulullah merubah badannya 180 derajat dari arah Palestina menuju Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitullah. Sampai sekarang masjidnya masih ada, diabadikan. Ada yang di Madinah disebut Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Mudah-mudahan yang belum nasib pada nasib ke sono bisa ziarah ke Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah amplop aing ditambahan. Tenang Kak, tenang. Tenang Kak. Tuh gitu aing berang tinggi aing. Yang leluasa aing ceramah. Bo, eta balon tong diacung-acung bae ka luhur. Itu lalapkeun, nok lalapkeun. Nu diburi teu kadeuleu beungeut aing kikiran bae. Kahalangan balon. Nyiaran beungeut aing ge manusia asa bubarok na mana. Nu bijil Doraemon. Tuh poho deui aing nepi ka mana tadi itu aing. Bo, sing nasib bisa ziarah ke Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Menjelang Maulud kemarin saya baru pulang umroh, mudah-mudahan doa diijabah amin. Saya dengan jemaah Jawa Barat Banten selalu mengadakan tabungan umroh. Jadi ada yang nabung setahun, 2 tahun, tukang becak kemarin, tukang ojek 3 bisa umroh. Alhamdulillah gara-gara ikut nabung.
yang celengan setahun setengah lunas berangkat. Ini buat menghadang ada oknum travel datang ke jemaah di kampung-kampung, harga umroh 30 juta, punya 5 juta bisa langsung berangkat. Terus yang 25 juta dimasukin ke bank, begitu pulang umroh diudag-udag bank, punya utang beban. Mending nabung lunas berangkat, nggak ada beban, nggak punya utang. Makanya saya ajak ke Jijen, Ajijen Kampung Pilar, kalau bisa nanti tahun depan 2 bis berangkat umroh, ziarah ke Rasulullah, bisa sujud di depan Ka'bah. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap Ijen? Bersama Asep Mubarok insya Allah. Alhamdulillah setahun sekali Bu kita punya tabungan umroh majelis taklim, makanya tiap menjelang Muludan selalu berangkat jemaah. Alhamdulillah pengen ziarah seumur hidup sekali atau bisa ziarah ke Rasulullah. Amin. Pengen ngucapin salam solawat di depan makom Nabi Muhammad, karena ingat kata Rasulullah, man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka itu sama dengan bersilaturahmi kepadaku ketika aku hidup. Berarti kita ke sana menjadi tamunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pada mudah rezekinya, nasibnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, setelah Islam kalah dibantai di Palestina, lemah Islam. Setahun, 2 tahun, 3 tahun Islam lemah. Maka setelah 4 tahun perang salib Islam kalah, muncullah salah seorang ulama ahli sufi bernama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, meluarkan kata mutiara untuk membangkitkan jihad Islam supaya mampu merebut Baitul Muqaddas. Kata Imam Sirri, nggak ada lagi caranya supaya bangkit jihad Islam, harus dibacakan maulid Nabi Muhammad. Man qasada mawdi'an yukra'u fihi maulidin Nabi SAW faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermaksud membacakan maulid Nabi, memperingati maulid Nabi, rela mengorbankan harta, tenaga, pikiran buat muludan, maka jaminannya bakal mendapat taman-taman surganya Allah. Didengarlah oleh Raja Irbil bernama Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin, nama panggilannya Syekh Malik Mudaffar Irbal, Irak. Dia kaya raya, sekali mengadakan muludan nyembeli untanya 100 ekor unta, 5.000 kambing buat muludan. Hebatnya Malik Mudaffar. Tujuannya kenapa? Ingin bangkit Islam, merebut Baitul Muqaddas. Ternyata berhasil, alhamdulillah. Diraihlah oleh salah seorang panglima Mesir keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu diangkatlah Salahuddin menjadi panglima perang. Oke, bagi-bagi tugas nangke. Oke, geus dibahas kukula. Nama ceramah heula nya. Sabarnya, sabar. Sabar. Tuh poho bae aing. Ngaganggu wae ta kardus. Benangkeun ilmuna heula. Bener teu? Ieu sejarah ilmuna kudu bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Salahuddin pun terpilih menjadi panglima perang Islam. Ribuan tentara Islam dibawa ke Palestina dengan tujuan merebut kembali Baitul Muqaddas. Hasil dari perayaan memperingati Maulid Nabi, Islam mampu bangkit dan mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Tetap aja perajaannya baru, nggak ada dari Nabi, berarti bid'ah. Betul, perajaannya bid'ah, tapi kategorinya bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah. Alhamdulillah, masya Allah. Saya kabeh tong kagok, istunahlah di deji. Ayak kene. Jazakallah khair.
ka dieu neuleuena lain kana duit mata duitan sia aing disaduakeun jeung meja ka dieu bu look at me you and me look-lookan bo bid'ah tapi mahmudah terpuji maksudnya apa kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban au sunnatan au ijma'an bahwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang enggak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Nabi belum pernah mengadakan perayaan maulidnya, baru adanya, tapi isinya perayaan maulid tidak bertentangan dengan Quran. Sebab dengan maulidan kita memutihkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ingat janji Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku maka wajib dapat syafaat. Pengen dapat syafaatnya? Pengen? Ibnu Muaihibah radhiyallahu anhu pernah bertanya, apa betul ada ya Rasulullah syafaat buat umatmu? Maka Rasul jawab, syafaati yaumal qiyamati haqqun paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat buat umatku ada. Bagi siapa yang tidak percaya maka orang itu tidak mendapatkan syafaat. Percaya semua? Percaya semua? Kita bakal dapat syafaat Nabi Muhammad. Lalu Muahibah bertanya, ya Rasulullah, apa kami bisa ketemu dengan umatmu yang mulia itu? Bisa. Di mana? Nanti di hari mahsyar. Ada ciri-cirinya ya Rasulullah? Ya jelas ada, umatku paling mulia. Mana cirinya ya Rasulullah? Yang pertama, rutbun lisanihi bidzikrillah. Ayo raih syafaat Nabi hasil muludan. Dengan cara apa? Membasahi bibir dengan zikir dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. La yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Enggak ada manfaat bagi umat akhir zaman. Setelah membaca Quran ada dua kalimat bermanfaat. Satu, siang malam baca istighfar. Dua, siang malam baca salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ayo nambah balik muludan di imah loba baca kayak orang tua dulu begitu, gendong anak, ngasuh anak, astagfirullah rabbal baraya. Orang tua dulu kalau ngobrol sama bayi dikir bibirnya Allah ya Rasulullah. Ibu gitu nggak? Anak tengah malam nangis, udah nak tidur ya, ayo cakep soleh, dia ayo nama emak sallallahu rabbuna, baca sholawat tengah malam. Ibu gitu nggak? Anak nangis tengah malam tuh tidur, gua udah ngantuk tahu. Ayun mak, iya diayun, ayo cepat, bukan sholawat, bukan dikir. Pada hari Minggu keturut ayah ke kota. Anak bukan tidur malah melotot, mikirin lagu, pengen cepet hari Minggu, mau main ke kota. Ya nggak apa-apa Ustadz, kan itu lagu anak-anak. Iya, tapi lagunya lagu nyuruh main. Coba lagunya nyuruh ibadah. Jangan hari Minggu, ganti judul hari Jumat. Oceng, perem, aing boga lagu Tisa Asabu Barok, judulnya hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah, tulis Pak Un. Pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran.
Nah gitu keprok kan doang di TK. Iya ke TK taman kadaluarsa. Datang bapak anak ceng perem aing boga lagu matematika denge kenceng ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah hese barang hakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun 16 seubeuh barang hakan pasti bakal awet beas lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha lumayan. 32 jeung 32 jumlahkeun 4 geus beger kami toha pamajikan bisa 4 nah eta. Setuju bapak-bapak? Yes. Terima kasih atas dukungannya. Ibu-ibu setuju? Pasti. Pengen punya suami tetap setia pengen nggak? 3 akhlak mulia Siti Khadijah pakai di rumah. Yang pertama, Siti Khadijah seneng nyenengin suami dengan bahasa. Kalau mau ngomong tuh lembut, lemah, nggak berani melebihi suara suaminya. Cantik, sini sebentar. Khadijah nyamperin, labbaika ya Rasulullah, rendah. Pamajikan orang gitu tuh Pak. Nu jelas ya, nu jelas. Entah wajib nyiaran deui. 2, senengin suami dengan tingkah laku. Siti Khadijah kalau ngadep Rasulullah nunduk kepala, gak berani melihat wajah suami. Istri orang gitu teh. Geus eueuh araheun. Coba besok pulang muludan, bapak cari lagi yang bongkok. Tiga, senengin suami dengan tingkah dengan dandanan. Ibu suka dandan? Kemana? Kondangan, ke pasar, babak belur, pabrik cat pada pindah karena banget. Giliran molor jeung salaki percis tine pelet nyasar. Najis. Ke pasar. Yang dapat tukang ojek, suaminya lakinya di rumah dapat bu ketek lagi. Bu, dandan kecantikan ibu bukan untuk orang lain, untuk suami. Hasil muludan praktek nanti malam habis sholat isya dandan hasil muludan. Bapak pulang sholat isya ayo gegeraan. Begitu masuk kamar, ibu udah cantik, duduk di tempat tidur. Assalamualaikum, ibu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tering, buriai, senyum. Suaminya kaget. Oh my God. Kata suaminya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Disebut bidadari, bininya nyengir lagi, pring. Suaminya teriak di pintu kamar, indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Lipen medok, cangkang jengkol nyelap. Najis. Suaminya masuk kamar, kata suaminya, "Ma, apaan sih? Jamu-jamu abang mana? Itu di meja. Ada 2 gelas, mah. Yang mama 1, bang. Itu yang papa itu, yang mana?" Istrinya lupa. 2 gelas jamu-jamu warnanya mirip. Kata istrinya, yang mana aja lupa ya. Pokoknya yang mama sari rapet.
Yang papa kuku Bima. Iya, yang mana mah? Lupa, tahu yang ini, yang ini. Dua-duanya bodoh. Apa yang mana aja dah, nggak bakalan mabok. Akhirnya ketukar gelas. Suaminya minum sari rapet, istrinya minum kuku Bima. Melepas rindu gagal total. Rusuh di dalam kamar. Istrinya anu ngadadak hareuras. Pengaruh kuku Bima. Suaminya nangis sampai pagi. Rapat, nggak bisa kencing. Najis. Hei, Rasulullah ngajarin bukan cari jamu-jamu. Kalau mau tidur sama istri yang baik, dapat keturunan yang soleh, mandi sunat dulu sebelum melepas rindu, yang disebut mandi jafaf. Niatnya nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala. Habis mandi sunat, wudu. Habis wudu baca seayat 2 ayat Quran, minta keberkahan supaya kasih turunan yang soleh. Allah kasih kekuatan. Dari hayang anak soleh ay cara salah. Balik di sawah men, luncat we ke kamar. Pohodoran pacul ke bawah. Budaknya jadi heras beheng. Pengen anak soleh, caranya salah. Bukan baca Quran, bukan wudu, sibuk cari endog bebek. Akhirnya itu hasilnya, anaknya hidupnya maling entok gue. Wudu, mandi sunat, wud, dikasih turunan yang soleh. Dulu mah hebat, mak kita ngajarin dikir sholawat sama anaknya. Basah terus bibirnya dengan dikir dan bacaan sholat. Yang kedua, ya Rasulullah, umatmu akhir zaman yang spesial dapat syafaatmu, mana cirinya? Yang kedua, birrul walidain. Anak yang tidak berhenti berbuat kebaikan sama bapaknya. Anak-anak soleh ditandai nama Nabi dapat syafaat. Mudah-mudahan kita kasih turunan anak-anak soleh, amin. Ya Allah ya Rabbal. Di saat ini banyak orang tua pada ngeluh. Udah mulai orang tua sakit hati ngadepin tingkah laku anak-anaknya, betul. Lihat Bu Pak, zaman sekarang zaman era goblokisasi. Bukan globalisasi, era goblokisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini banyak anak yang pada goblok sama mbak bapaknya. Akhlak udah robah. Dulu, jangan dulu dengar marah bapak, baru dengar suara bapak aja udah gemeteran kita anak dulu, takut. Ahem, diem anak dulu begitu. Coba sekarang anak-anak dengar suara bapaknya bukan takut, malah kebalik, bapaknya yang takut sama anak. Ahem, apa pak? Apa pak? Kata bapaknya, enggak. Kebalik. Bener, udah terjadi ya gitu Bu. Mau ngelewatin emak bapak dulu masuk ke rumah, pintu emak bapak lagi duduk, bilang permisi dari kejauhan, ma pak geser duduknya, aku mau lewat. Anak sekarang begitu nggak? Gitu nggak? Akhlak udah bejat bener. Emaknya lagi duduk diseret aja, menyungsep emaknya. Bapaknya lagi tidur terlentang dilangkahin sama anaknya. Begitu loncat nginjek leher bapaknya. Anak juri udah nginjek lehernya, melotot sama bapaknya. Bokap sih, bokap. Bahasa mana? Sianya tuh jeng teri tina sungut bijil bokap. Datang emaknya, ih nyokap. Datang neneknya, nyokep. Terojol akina, nyakop. Udah nggak sopan. Di sini banyak anak muda, anak remaja pengen dapat sapaan Nabi, pengen. Jangan sakiti emak bapak kita. Karena Nabi ngancam gak bakalan ngasih syafaat sama umatnya. Sahabat nanya, umat yang gak sholat ya Rasulullah, sholatnya padu sunat tengah tiap malam, hari tiang malam. Gak puasa ya Rasulullah, puasanya padu sunat gak ketinggalan. Umatmu yang gak haji umrohnya tiap tahun. Tapi kenapa kau gak ngasih syafaat ya Rasulullah? Kan dia ahli ibadah. Betul, dia rajin ibadah.
tapi selama hidupnya dia rajin nyakitin hati emak bapaknya, mati nggak dapat ridho emak bapaknya, nggak dapat syafaat. Awas, hati-hati. Kok sampai berat ancamannya? Karena ada jasa orang tua kita nggak bisa dibayar sama anak, betul? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Tamun anakna 20 aing bulak-balik bae lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ada di qasidah ada? Dulu mah bukan qasidah waktu kita kecil, yang main ibu-ibu alatnya pada gede. Apa dulu mah apa? Kitimpling. Zaman jadul, nggak ada pukulan variasi, nggak ada. Dari awal sampai akhir itu aja mukulnya, pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung. Lagu nggak jauh dari Yadana. Habis ketimpling datang rebana, mulai ada variasi pukulan, cerak jering 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 jeng 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 cerak jering 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 jeng jeng ting ting ding ding ting ting ding ding ting ting ding ting 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 tak ting 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 jeng 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 ting ting tak ting 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 jeng 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 ting ting tak tuk tak ting ting. Tilu poe aing latihan. Mereka muncrat aing nakon. Hilang rebana, datang cerawis. Hah? Oh emak geus kolotnya. Anak santri di rumah beli alat merawis. Alatnya bulat kecil-kecil, tiap malam latihan mukul sedaek-daek. Mereka dengnya kemana-mana. Opak. Nakol nate gitu kadengen nate. Opak ay gemblong, opak. Emping ngecucur. Ampun. Boh. Ada jasa ibu nggak bisa dibayar amaan. Ada jasa istri yang nggak bisa dibayar sama suami. Lalaki, dengekeun dia. Ulah macam-macam ke pamajikan. Cicing dibelaan ku aing. Ada jasa istri nggak bisa dibayar sama suami. Ada jasa ibu nggak bisa dibayar ku anak. Apa sih? Jenjang menuju kehamilan ibu yang normal pasti ngebuang darah sebulan sekali, betul? Nama bahasa agamanya apa? Head, nasionalnya men, bahasa Sunda naon di dia? Kotoran. Atuh lap bae ku sia. Bahasa preman naon? Bahasa Jawara naon? Si brewok utah getih. Si botak jadi merana. Maaf, jujur, ketika ibu men, ketika ibu head, katanya ada yang sakit badan, kaki, punggung, bener gak? Bapak-bapak ngerasain gak? Pengen terima bersih? Betul? Pengen terima bersih. Kata bapak-bapak, kata ibu-ibu gak adil. Yang men ibu-ibu, laki-laki enggak, justru adil. Sebab apa? Ibu yang men, penanggulangannya dimudahkan oleh Allah. Ibu men, lari ke toko, beli softtek ganjel men. Nggak punya uang, lari ke dapur, lap kompor, jejelkeun. Coba lamun lalaki siap men, ripuh, softtek nah. Ustad men, lempang ngageang baik ya. Dibuntel ku sorban, najis. Nggak tarima baik. Lagian ibu ketika men ada ibadah mahdoh diliburkan 10 menit menjelang adzan lohor ibu men, begitu adzan lohor ibu molor bablas sampai asar. Kata lakinya, dosa gak sholat. Sorry kak, men. Enak jawabannya. Ramadan suaminya keloyongan, lemes. Begitu masuk kamar istrinya lagi makan,
Ketahuan lu nggak puasa, dosa tahu. Sorry kak, men. Lu kak percaya, nu lihat. Makanya kalau punya suami nggak sholat, nggak puasa berarti men. Bagaimana penanggulangannya? Gampang, softtek bekas ibu masukin ke sungut suami. Siatilok sholat berarti men. Hakan softtek aing, hakan. Dua, hamil nggak bisa dibayar sama suami, betul. Waktu ngidam aja udah repot ibu. Katanya yang ngidam tuh aneh-aneh kemauannya. Pengen sop, sepatu bot, najis. Itu yang paling sebel itu, yang lagi ngandung ngidam aneh-aneh kemauannya. Pengen nyocolin nasi ke kepala kiai. Cek kiai kawalat sia. Hulu aing dipitrahan. Biar aku dicocol kejo. Mending salaki siak cocol ku aing ka dia. Aneh-aneh. Ngidam aneh, udah gede perut repot ibu, betul gak? 9 bulan kemana-mana dibawa percis, bawa drum band. Tidur aja nggak nyenyak, betul. Ibu yang ngerasain suami yang di belakang ibu ngorok nyenyak. Ibu nggak bisa tidur nyenyak ketika perut hamil 9 bulan. Yang ngegir bae, pegel asa keplok. Tengkurep sieun mejret. Telentang bae curiga. Sieun anu teterekelan deui. Dua suamina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Subhanallah. Mana lagi yang nggak bisa dibayar sama suami? Melahirkan nyawa taruhannya, betul. Bapak ngerasain nggak pak? Enggak, ibu mah di kamar sama bidan ngeluarin tenaga. Suaminya jalan-jalan di luar kamar ngenyotin jinggo. Wadon lanang. Istrinya kata bidan, bapak suaminya, ya bu bidan samperin istri, udah habis tenaga kasihan. Baru nyamperin ke kamar, ma keluarin tenaga ma, itu kepala orok udah nongtot. Sakit pak, sakit, nggak ada tenaga. Paksain mah, bismillah, ayo tawakal, serahin nama Allah, keluarin tenaga. Sakit nggak ada tenaga, sama papa bareng supaya ada tenaga baru. Ayo 1 2 3, ayo mah. Alhamdulillah, suaminya yang lahiran. Sampai bidan kaget, ya orok bau naon, si goblok modal, najis. Hei pak, jangan nyepelein istri, jasanya begitu berat perjuangannya, betul bu, betul gak? Apalagi jasa istri yang gak bisa dibayar sama anak, sama suami. ASI, air susu ibu, cuma ibu yang bisa ngeredain tangisan anak, bener. Digendong sama bapaknya, malah ngejerit-jerit si bayi. Tidur mah tidur aja. Ibu, sini pak, nah sini, oh sayang. Keluar jurus dari emaknya, si bayi reda nggak nangis. Apa jurusnya? Kodok, burial, lolep, langsung reda. Tidur nyenyak enggak ketika punya bayi. Tengah malam suaminya ngorok, emaknya bangun, emaknya lagi yang ngambil tindakan. Kodok, burial, lolep, reda lagi. Kata emaknya, sambil netein anak, aku tidur lagi. Baru 5 menit bangun lagi emaknya. Ada yang oan satu lagi, kenceng banget suaranya. Ditengok, masya Allah, orang kejajaden, nagih jatah, amit-amit. Perjuangan ibu begitu hebat. Makanya surga ada di bawah telapak kaki ibu yang mana? Yang tetap mencintai Allah dan Rasulnya, menjaga keimanan dan kehormatannya. Pengen dapat syafaat Rasulullah?
Yang pertama apa tadi? Orang yang selalu membasahi bibirnya dengan istighfar dan membaca sholat. Yang kedua, anak-anak soleh. Yang ketiga terakhir, orang yang mendapatkan syafaat Nabi, orang yang betah duduk di tempat ibadah. Di masjid mau dibangun, mudah-mudahan jadi istana kita di surga nanti. Man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjidnya Allah di dunia, maka akan Allah bangunkan satu istana di surga. Setelah dibangun bukan ditinggalin, betah duduk di tempat ibadah. Ini jadi saksi nanti ciri-ciri orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, masjid yang kita bangun di dunia nanti di akhirat bakal jadi kendaraan ketika kita nyebrang Shiratal Mustaqim yang bawahnya neraka menuju surganya Allah. Nih masjid bakal teriak-teriak memanggil kita. Kita penumpangnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hei yang nyumbang gede, waktu aku dibangun dulu, ayo duduknya di depan. Di depan. Yang nyumbang gede di pengimaman. Yang nyumbangnya sedang di tengah-tengah berjejal. Yang nyumbangnya kecil, kolong bedug. Biarin kolong bedug juga, yang penting nyampainya bareng ke surga. Cuma yang di kolong bedug pegangnya yang kenceng, takut kepleset. Insya Allah pada kebawa semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ayo tambah-tambah, seperak dua perak, para panitia siap berjajar. Mana tim kardus? Bagi yang masih ada dana, uang masukin. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tangan masuk aja ke kardus. Tapi jangan ngambil yang di dalam kardus. Mana para petugas? Mana tadi? Ayo nyebar. Tuh dari belakang ibu-ibu tuh. Dikepung aja, dikepung. Ibu-ibu dari belakang tuh. Dari samping kiri, samping kanan, sebelah sini, ayo nyebar. Ulah ngegunduk didinya. Dari belakang tuh. Tolong dibantu coba bapak-bapak, ibu-ibu ngelengkahnya ya bingung ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus nil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semuanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lamun orang rek mikiran hirup teh ka malinaan gerate yang pibekelen anu bisa nyalametkeun. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ciri datangna kiamat, loba penyakit
nu aneh neangan ubarna susah angin ku zikir ke Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Jazakumullah ahsanal jaza. Apa yang telah dikorbankan seperak dua perak mudah-mudahan jadi saksi di yaumil kiamah, jadi wasilah ekonomi, pertanian, perkebunan, ibu-ibu semuanya lebih diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ada yang jadi nelayan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya bisnis lebih berkah bisnisnya buat bekal ibadah. Amin. Yang tani hasilnya pada subur semuanya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alam. bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Doain guru-guru kita, para ulama, para kiai, dipanjangkan umurnya, disehatkan dohir batin, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Doa tutup nanti oleh guru kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.